Halo Adilayakta, kembali bersama aku, Hani Noviani. Saat ini kita akan belajar mengenai AKL 2 tentang Indirect Holding dan Connecting Affiliate. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih tentang Indirect Holding maupun Connecting Affiliate. Nah, di sini contohnya ada suatu perusahaan P atau induknya dulu nih. Nah, dia tuh mengakuisisi kepemilikan S sebesar 80%. Nah, dari hubungan P ke S merupakan hubungan antara induk dan anak. Kemudian selanjutnya S membeli kepemilikan, mengakuisisi kepemilikannya T sebesar 60%. Nah, hubungan dari P ke T yaitu induk dan cucu. Dari S ke T merupakan induk dan anak. Selanjutnya, jadi dari indirect holding, P ini tuh bisa mengkontrol T melalui S. Nah, secara tidak langsung karena melalui S yang disebut dengan indirect holding. Sehingga kepemilikan P terhadap S yaitu sebesar 80% dikaliin sama 60%, yaitu sebesar 48%. Nah, sehingga kesimpulannya P bisa mengontrol S, mengontrol T melalui S, dan laporan konsolidasi yang dibuat yaitu P ditambah S dan ditambah juga T. Selanjutnya untuk connecting affiliate, di sini ceritanya perusahaan P mengakuisisi kepemilikannya S, kemudian S mengakuisisi sahamnya T, kemudian P juga membeli kepemilikannya T. Nah, ini tuh biasanya kalau connecting affiliate, ini tuh ada dua kasus, yaitu bisa secara direct dan juga indirect. Nah, dari P membeli langsung ke T, itu disebut dengan direct. Sementara dari P membeli T melalui S dulu, itu disebut yang namanya indirect. Kemudian di sini ada contoh kasusnya. Misalnya P ini tuh membeli direct kepada T yaitu sebesar 20%. Di sini kita tulis 20%. Kemudian secara indirect atau melalui S. Melalui S ini tuh sebesar 48%. Dari mana? Dari 80% dikaliin sama 60%. Jadi secara tidak langsung P mengkontrol T sebesar 48%. Sehingga total P mengkontrol T yaitu sebesar 68% dari penjumlahan antara direct dengan indirect. Sehingga kalau misalkan kita lihat P mengkontrol T itu tuh sebesar 20% ditambahkan 60%, yaitu atau 80%. Kemudian NCI-nya itu sebesar 20%. Nah, selanjutnya kasus yang kedua ini mirip ya kayak tadi. Kalau misalkan kita lihat dari total yang ini, pasti P ini tuh dia bikin laporan konsolidasi karena di atas 50% kan ya. Nah, kalau yang kasus yang kedua kita lihat P secara indirect dia itu mengkontrol T sebesar 28% dari perkalian 70% dikalikan dengan 40%. Sementara secara direct P mengkontrol T sebesar 20%. Sehingga totalnya yaitu 48%. Nah, kita lihat apakah 48% ini tuh P bisa langsung membuat laporan konsolidasi. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat, jadi T ini tuh dia antara NCI sama dikontrol juga sama S dan P. Nah, secara directnya 20% oleh P 20%. Kemudian secara direct dari S ke T yaitu 40%. Nah, maka secara direct T ini tuh dikontrol sebesar 60% oleh S dan P. Sementara itu NCI hanya 40%. Maka dapat disimpulkan bahwa P tetap membuat laporan konsolidasi atas P
S, dan juga T. Walaupun kalau misalkan kita lihat antara direct sama indirectnya, di sini hanya totalnya 48%. Namun secara direct, dari P maupun dari S, dari P maupun S itu tuh sebesar 60%. Jadi tetap dibuat laporan konsolidasi. Selanjutnya, kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga di sini misalnya P ini tuh mengkontrol S mengakuisisi sebanyak 60%. Dan S mengakuisisi T sebanyak 25%. Sementara secara direct, P mengakuisisi T yaitu sebesar 20%. Sehingga indirectnya, P bisa mengkontrol T secara indirect atau melalui S-nya sebesar 15% dari perkalian 60% dikaliin sama 25%, 15%. Sehingga total P bisa mengkontrol T yaitu hanya sebesar 35%. Nah, apakah P ini tuh membuat laporan konsolidasi? Kita lihat dulu. Secara direct, T ini tuh bisa dimiliki oleh NCI, dan secara direct juga dia bisa dimiliki oleh S dan P. Nah, P secara direct 20%, kemudian S secara direct 25%. Di sini 55% didapat dari 100% dikurangin 45%. NCI sisanya ya. Nah, kita lihat 55%. Di sini berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, NCI 55% ini tuh dimiliki oleh beberapa pihak. Misalnya ada 11 pihak. Artinya, persentase NCI yang paling besar hanyalah 5%. Didapat dari 55% dibagi sama 11 pihak. Nah, 5% kan ya. Sedangkan yang dimiliki kepemilikan P dan S yaitu sebesar 45%. Berarti lebih besar mana? Lebih besar yang kepemilikan S dan P. Sehingga artinya P dapat mengkontrol T. Sehingga dapat dibuat laporan konsol P ditambah S dan juga ditambah T. Nah, yang kedua, beda ceritanya kalau misalkan NCI ini tuh ternyata hanya dimiliki oleh satu pemilik, misalkan X. Nah, X ini kan punyanya 55% kan. X, terus ada S, P. Berarti dia lebih besar. Sehingga artinya P tidak dapat mengkontrol T. Dan hanya membuat laporan konsol antara P ditambahkan dengan S. Gitu.